Halo, selamat datang di episode 22 Dandelions Daffodil Podcast. Memahami perasaan dan rasa dengan melewati kata-kata yang bisa dibicarakan secara logika. Sejauh langkah sampai hari ini, sudah banyak kisah yang kita lihat bukan? Kisah orang yang memulai semua langkahnya dari 0, 1, 2, 3, bahkan sampai 1000 langkah yang telah membawanya menjadi apa yang dia impikan. Di hari ini, kita banyak melihat punggung yang membelakangi kita seolah ingin menyampaikan bahwa dia telah lebih dulu jauh ke depan, meninggalkan kita yang masih merangkak untuk mencoba memulai langkah. Dulu, sewaktu melihat punggung-punggung itu berlari, kita masih terobsesi untuk mencoba mengikuti langkah mereka. Melihat jejak keberhasilan mereka, dengan ringkas dan mudahnya kita menyimpulkan bahwa meniti jejak yang sama dengan pola yang sama akan membawa keberhasilan yang sama. Anggapan ini lama sekali hinggap di kita. Tapi yang anehnya, sampai pada saat ini, mungkin kita masih merasa tak terganggu dengan pola yang kita lakukan ini. Kita masih bisa berbahagia dengan mengikuti jejak orang-orang yang seolah-olah itu juga adalah jejak kita. Namun saat kita mulai beranjak dewasa, kita mulai melihat banyak panutan dan teman-teman sepermainan yang dulu saling berbagi juga mulai pergi dengan jejaknya sendiri. Entah mengapa hati kita semakin gelisah, hingga kita mulai mempertanyakan benarkah ini semua. Kita masih saja tetap memaksa untuk berlari mengikuti jejak orang lain, walaupun nafas kita sudah tak lagi beraturan. Ketika orang mulai berhenti berlari karena saatnya dia menikmati hasil yang telah dikejarnya selama ini, kita hanya menonton dari jarak yang sangat jauh, jauh dari kata berhasil. Kesimpulan yang dulu kita ambil dengan mudah, kini sepertinya tak lagi mudah. Kita mulai mencari dan kembali bertanya. Padahal sudah mengikuti jejaknya, mengikuti polanya, dan mengikuti seluruh geraknya. Tapi mengapa hasilnya berbeda? Apakah ini yang dinamakan dengan kegagalan? Apakah saya memang tak layak untuk menang? Saya sudah mencoba menjadi orang lain, namun mengapa tak juga sampai pada tempat yang saya impikan? Saat dimana pertanyaan yang tanpa jawaban itu kita utarakan, saat itu pula kita merasa bukanlah apa-apa, manusia tak berharga, dan bukan bagian dari kehidupan yang layak. Kita terpuruk dengan alasan diri ini salah. Diri ini tak bisa berkembang seperti yang lain. Menyalahkan diri sendiri karena tak bisa menjadi orang lain. Walaupun terus mencoba berpura-pura menjadi orang lain dan menutup fakta tentang diri kita yang payah ini, tapi semakin menjadi orang lain, sesak ketika bernafas semakin jelas terasa. Makian dan hinaan tak lagi datang dari luar, namun kini kita sendiri yang telah mengutuk dan berharap lenyap dari dunia karena tak sanggup melewati semua yang akan terjadi. Merasa menjadi sampah saat yang lain menjadi emas. Semakin terbelakang dan bukan tak mungkin terbesit pikiran bahwa kita hanyalah produk gagal yang telah diciptakan oleh Tuhan. Sakit di hati yang tak terlihat, tapi begitu membunuh rasa. Tak tahu jalan keluar selain pergi hingga tak lagi di sini. Namun pada nyatanya, kitalah yang sulit untuk mencari sisi di balik apa yang terlihat. Dan sebenarnya, juga kita sendirilah yang menutup bagian 3 dimensi hingga berubah menjadi 2 dimensi. Kita terlalu takut menghadapi jalannya kehidupan karena menganggap semuanya adalah perlombaan. Menganggap yang kalah di hari ini adalah pecundang yang selamanya akan terkubur dalam kegagalan, dan yang berhasil di hari ini adalah pemenang untuk setiap lajur kehidupan. Tolong diri, sadarlah. Hidup itu bukan perlombaan. Hidup
juga bukan persaingan untuk siap dibandingkan. Hidup satu orang tak akan sama jalannya dengan hidup di satu orang yang lain. Garis yang kita miliki tak akan sama lurus atau sama melengkungnya. Semua punya porsi untuk menaklukkan hidupnya masing-masing. Kita tak perlu menjadi orang lain hanya untuk membuat sebuah cerita yang fantastis. Menjadi orang lain bukanlah jalan yang terbuka, melainkan hanya akan melelahkanmu hingga membuatmu berhenti melangkah. Tak perlu menyesali diri sendiri, apalagi sampai menyia-nyiakan dirimu yang berharga. Jikapun kamu gagal di hari ini, pintu berhasil yang lain telah terbuka dan siap menyambutmu. Jarak perjalanan itu memang akan selalu berbeda. Usaha untuk menjemput hadiah yang bernama keberhasilan pun juga punya ukuran yang berbeda. Tapi semuanya harus memiliki kesabaran dan tekad yang tak bisa ditakar. Karena hanya waktu yang bisa menjawab kapan titik hadiah itu akan kamu terima. Tuhan tak akan salah memberikan satu waktu untuk satu orang. Cukup terus berjalan dan fokus pada apa yang kamu inginkan dengan menjadi dirimu sendiri. Tarik dan atur nafasmu hingga kamu tak lagi sesak melewati jalan rata yang terus berliku itu, agar kamu terus melangkah tanpa berpikir untuk berhenti. Kamu juga adalah bintang utama dalam kisahmu ini. Dan jangan biarkan bintang utama berakhir dengan menyedihkan. Karena opsi bahagia akan selalu menjadi pilihan dan itu akan selamanya bisa dipilih. Tetapkan dirimu dan terus jadi diri sendiri. Meskipun 1000 langkah kita hanyalah satu langkah di orang lain, yakinlah hadiah yang besar itu pasti akan kamu raih tanpa harus berpura-pura melupakan diri sendiri. Dirimu sendiri adalah hadiah yang telah diberi Tuhan untuk menyelesaikan masalah, dan sekali lagi, jangan pernah kamu sia-siakan itu. Tetap optimis dan pastikan bahwa kamu masih terus melangkah. Selamat malam dari kami, Cio Andi dan The Lions Daffodil.